Hai teman-teman semua, nama aku Anastasia dari 11.2. Dan hari ini aku sama teman aku akan jadi tour guide di Museum Juang 45. Nah, kita menuju Museum Juang itu menggunakan Transjakarta 5M. Nah, kami berangkat melalui Kampung Melayu dan nanti akan tiba di halte Kanisius. Nah, di sini aku udah sampai di halte Kanisiusnya ya. Dari sini kita jalan sekitar 5 menit untuk sampai ke Museum Juangnya. Nah, di sini aku udah sampai dan aku akan melakukan pembayaran dulu. Nah, untuk pelajar itu cuma memungut biaya 5.000. Aku Anastasia dari Universitas Indonesia. Di sini akan menjadi tour guide kalian untuk mengelilingi Museum Juang. Nah, di sini ada ruang pendahuluan perjuangan. Nah, seperti yang kalian tahu, gedung Museum Juang ini dulunya itu adalah Menteri 31 yang dimana tempat pendidikan untuk politik kebangsaan Indonesia, yang mana para pelajar di sini mempersiapkan mereka untuk kemerdekaan. Nah, di sekolah ini tenaga pengajar itu ada dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan lainnya. Nah, tapi selain dari tenaga pelajar Indonesia, juga ada tenaga pelajar dari Jepang, yaitu Profesor Nakatani dan Profesor Becky. Nah, lalu dilanjut ke sini. Nah, di sini ada miniatur dari gedung Juang 45 saat ini. Nah, kita lanjut ke koleksi-koleksi ini. Nah, di sini ada koleksi baju yang mana ada tulisannya TRB, itu yang mana panjangannya adalah Tentara Republik Indonesia Pelajar, yang mana tentara ini didirikan oleh tentara sukarela dari yang dibuat oleh remaja sekitar usia SMA dan perguruan tinggi. Lalu di sini ada bambu runcing. Nah, bambu runcing ini diceritakan bahwa dulu saat masa penjajahan Jepang ini mereka mau mendarat di laut, tapi tentara Belanda mengira Jepang akan menyerang mereka, makanya Belanda ini membuat bambu runcing seperti ini untuk menyerang Jepang. Tapi karena Jepang tidak menyerang Belanda, maka bambu runcing ini dijadikan sebagai bahan pembelajaran untuk tentara pelajar ini. Nah, lalu lanjut ke sini. Oke, di sini ada kapal perang Amerika Serikat atau yang dikenal sebagai USS Wrangel. Nah, di kapal ini dilakukan perundingan antara Indonesia dan Belanda, yang mana dapat menghasilkan persetujuan Wrangel. Nah, persetujuan Wrangel ini dia akhirnya berdampak ke seperti ini. Nah, seperti di yang dia bisa ini, rakyat-rakyat yang pro Republik Indonesia itu mereka diungsikan ke Jawa Tengah, sementara rakyat-rakyat yang pro Belanda mereka diungsikan dari Republik ke Jakarta. Lalu di sini ada lukisan tentang peristiwa perobekan bendera Belanda yang awalnya merah putih biru, itu bila dirobek jadi tinggal sisa bendera Indonesia yang merah putih itu. Nah, lalu kita lanjut ke sana. Nah, di sini ada patung Blueslake Galleria paling besar Jenderal Sudirman yang bisa kalian lihat di sini, protes seperti ini. Nah, lalu di sini ada memorabilia dari Soeharto, juga ada memorabilia dari Bung Karno. Lalu di sini ada santai Bung Hatta yang biasa dipakai Bung Karno untuk bersantai dan membaca buku. Lalu di sini ada meja-meja Muhammad Hatta yang terbuat dari kayu jati asli. Lalu di sini ada miniatur upacara setelah pembacaan proklamasi 17 Agustus.
Nah, lalu kita ada di sebelah kanan. Dulu di sini ada koleksi-koleksi. Satunya ada koleksi uang seluruh dunia ini yang diterbitkan oleh pemerintah Jepang. Nah, lalu di sebelahnya ini ada kain bagor. Nah, kain bagor ini dia digunakan bersama masyarakat Indonesia kita, tapi dari kalangan menengah ke bawah aja. Nah, lalu di sebelahnya ini ada seragam tentara PK, yaitu tentara pembela tanah air. Nah, di sebelahnya ini juga ada samurai yang mana dijadikan senjata bagi orang-orang Jepang, tentara Jepang. Lalu dilanjut ke ini ada miniatur kegiatan Rengas Dengklok, yang mana seperti kakak tahu, Rengas Dengklok itu peristiwa di mana golongan muda menculik Soekarno dan Hatta untuk mempersatukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, lalu lanjut ke sebelah sini ada miniatur pengunduhan dari Soekarno dan Hatta membuat naskah proklamasi. Nah, lalu di sini ada apel pemuda Menteng itu. Lalu di sini ada miniatur Bung Karno lagi berpidato mengenai memperingati merdekanya Indonesia selama sebulan. Nah, lalu di sini ada AMPI atau Angkatan Pemuda Indonesia. Nah, lalu di sini seperti yang kakak lihat, beliau adalah seorang wanita. Jadi prajurit Indonesia itu bukan hanya laki, tapi wanita juga turut ikut andil dalam kemerdekaan Indonesia. Lalu kita lihat sebelah sini. Nah, ini dilihat bahwa ini adalah pesan pertempuran di contoh Surabaya. Nah, di sini melihatkan ini adalah TNI dan rakyat-rakyat Surabaya. Mereka tuh menyerang Belanda dengan senjata seadanya. Sementara Belanda sendiri mereka menggunakan tank baja untuk melawan TNI kita. Lalu ini ada pertempuran Surabaya, yang mana pada waktu itu Inggris itu membombardir Surabaya, yang mana pada akhirnya Surabaya ini jatuh dan menghasilkan rakyat-rakyat mereka mengungsi ke tempat lain. Lalu dilanjut ke sebelah sini. Nah, di sini ada potret pemuda Menteng 31. Lalu di sini ada koleksi mesin jahit dan palang merah Laskar Putih Indonesia. Lalu ada gramafon dan perlengkapan pangan militer. Lalu di sini juga ada koleksi dari senjata Amerika. Lalu di sini ada koleksi baju Laskar Putih Solo, bisa dilihat. Lalu di sini juga ada peti kayu. Ini peti kayu milik Belanda. Nah, ini tuh digunakan untuk menyimpan perlengkapan persenjataan perang. Nah, kalau yang ini untuk Belanda, punya Belanda, yang ini punya Indonesia sama. Lalu kita lanjut ke sebelah sana. Ada potret Jenderal Sudirman bersama prajurit sedang berpergian. Nah, Jenderal Sudirman itu beliau ada di dalam tanduk karena beliau saat itu sedang sakit, maka dia harus dibawa oleh tanduk bersama prajuritnya. Nah, lalu di sini ada koleksi pejuang dari 45. Nah, lalu di sini ini adalah tandu yang dipakai Jenderal Sudirman waktu gerilya ya. Lalu kita lanjut ke lalu di sini ada ruang refleksif. Nah, di sini di ruang ini kita bisa menyaksikan tentang penjajahan Belanda dan Jepang sampai proklamasi kemerdekaan Indonesia.
ini tepatnya nanti aku kasih cuplikan video. Penjajahan Jepang berbeda dari penjajahan Belanda. Di Belanda menciptakan perbedaan struktur sosial berdasarkan ras dan sebuah pandang dan lurus untuk membantu Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Tanggal 9 Agustus 1940 untuk mempercepat peluncuran senjata dari tentara militer Jepang dan menurunkan api adalah peristiwa pembukaan Kota Bandung yang merupakan perlawanan terhadap sekutu yang hendak menguasai kembali Indonesia. Sementara itu di Surabaya, Cukup sekian aja tur dari aku hari ini. Makasih ya Kak udah mau ikutin aku sampai sini. Iya, sama-sama.